Halo, assalamualaikum, balik lagi dengan saya Lambang. Di konten video kali ini kita kembali lagi ke subscribers build. Dan di video ini juga kebetulan saya nyaranin user untuk pakai casing terbarunya Montech yang dengan desain aquarium case tapi masih tetap harganya udah worth it banget di 700 ribuan, dan juga udah dikasih 3 fan RGB yang udah include di dalam casingnya. Lalu kita juga memakai combo cooler yang terbaru juga dari Montech. Ini adalah Montech Hyperflow yang banyak reviewer luar bilang cooler ini menjadi salah satu liquid cooler terbaik yang bisa bersaing dengan brand-brand premium, tapi masih bisa ngejaga harga banget ya, nggak begitu mahal. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita dengerin pesan-pesan dari teman kita. Buat kalian yang lagi cari peripheral untuk melengkapi setup desk kalian bisa langsung aja kunjungin ke Pressplay. Di Pressplay kalian bisa belanja berbagai macam peripheral untuk setup desk kalian seperti desk shelf, keyboard mechanical, switch, keycaps, mouse gaming, desk mat, microphone, dan masih banyak lainnya. Di sini kita ada salah satu keyboard best sellernya dari Pressplay, Rover 84 V4. Keyboard 75%, 3-way connection via wireless dongle, Bluetooth atau nggak USB Type-C, ada volume knob, PBT double shot keycaps, 5 pin hotspot switch dengan pilihan switch linear atau enggak tactile. Misalkan kalian penasaran dengan keyboardnya, langsung aja kunjungin marketplace-nya Pressplay, linknya ada di deskripsi. Nah, kembali lagi ke pembahasan yang tadi. Jadi di build ini kita bakalan memakai casing dari Montech. Ini adalah Montech XR. Casing ini menurut saya udah paling worth it banget sih. Misalkan kalian ingin build di dalam casing aquarium seperti ini. Nah, untuk pertama-tama dari segi desain, jelas banget desain yang dipakai di dalam casing ini adalah casing aquarium mid tower ATX. Jadi untuk hardware yang besar seperti motherboard ATX masih bisa aman banget masuk ke dalam casing ini. Dan di dalam casing ini juga penempatan power supply masih ada di bagian bawah. Jadi secara ukuran masih lebih ramping dan juga tinggi. Jadi lebih cocok untuk user yang memiliki space meja yang gak begitu lebar. Dan dari overall looksnya sih emang udah cakep banget ya. Ya tipikal casing aquarium. Dan yang kedua, kompatibilitasnya yang luas banget. Untuk motherboard ATX juga yang gede ini masih bisa aman banget untuk masuk di casing ini. Lalu untuk GPU yang besar, panjang, tebal seperti RTX 4080 kalau nggak 4090 masih bisa enak banget masuk ke dalam casing ini karena space-nya yang udah cukup luas. Nah, untuk support fan-nya udah jelas banget ya. Di depan kita udah dikasih 2 fan reverse 120 mm dan di belakang juga udah dikasih 1 fan 120 mm dan semuanya juga udah ARGB. Dan untuk di bagian atas kita bisa pasang radiator up to 360 mm untuk cooling high end yang pastinya masih bisa masuk banget di casing ini. Lalu di bagian bawah juga kita bisa pasang 3 lagi fan 120 mm misalkan kita ingin lebih full lagi dan lebih adem lagi si build-nya. Nah, yang ketiga dari segi harga, casing ini menurut saya udah benar-benar worth it-nya, benar-benar worth it banget lah. Dengan harga 700 ribuan kalian bisa udah ngedapetin casing aquarium, ukurannya cukup luas, space-nya yang cukup luas, udah gitu nggak bisa ngedapetin 3 buah fan RGB. Build quality-nya ya bisa dibilang cukup oke lah ya. Strukturnya juga udah cukup rigid, udah ada port USB-C-nya juga di bagian depan, dan juga kompatibilitas yang benar-benar oke banget. Kalian bisa pakai hardware yang kecil-kecil dan juga yang hardware high-end yang biasanya ukuran besar sekalipun masih bisa masuk. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas juga untuk pemilihan parts yang dipakai di build kali ini. Untuk prosesor, di sini kita memakai Ryzen 7 7700. Prosesor ini memiliki 8 core dan juga 16 thread dan juga memiliki boost clock di 5,3 GHz dan juga memiliki TDP rating yang cukup rendah banget di 65 watt. Kita sengaja memilih 7700 non-X ini karena kita lebih milih untuk ngedapetin TDP yang rendah walaupun kita udah nyalain PBO-nya, dan secara performa juga antara 7700 dengan 7700X ini emang nggak terlalu beda jauh apabila kita nge-enable si PBO-nya. Tapi dari segi efisiensi dan juga penggunaan listriknya ya lumayan jauh lebih irit ya. Yang pastinya bakalan lebih adem ketika kita dipakai di full load. Nah, untuk motherboardnya di sini kita memakai ASRock B650M PG Riptide. Kita di sini emang sengaja milih board ini karena board ini yang base-nya warna hitam dan juga untuk dari segi future proofingnya juga udah aman banget. Dan untuk disandingkan juga pakai Ryzen 9 yang bisa narik listrik sampai 250 watt juga, ini pastinya aman banget karena di motherboard ini udah ada 12 plus 2 plus 1 power phase dan performa cooling VRM-nya yang udah bener-bener bagus banget walaupun kita udah disandingin dengan Ryzen 9 juga. Nah, di sini juga kita udah bisa pakai NVMe SSD yang Gen 5 karena di board ini kita juga udah support. Jadi misalkan kalian yang mau pakai NVMe Gen 5 yang harganya masih cukup mahal ini, kalian udah bisa pakai di motherboard ini. Nah, untuk I/O portnya juga udah cukup banyak banget ya. Kita di sini dikasih 4 slot USB 2, 3 slot USB 3 dan 1 slot USB Type-C. Lalu juga ada 2,5 GB
Gigabit Ethernet dan juga audio jack seperti biasa. Nah, selanjutnya untuk RAM kita di sini akhirnya memilih RAM dari KingBank. Ini adalah brand baru yang baru banget masuk kemarin, tapi dari segi price performance-nya udah nggak perlu ditanya lagi deh. Kita di sini pakai seri yang Sharp Blade RGB-nya dengan kapasitas di 32 GB dengan speed di 6400 MB transfer per detik, dan juga kita ngadaptin timing yang cukup ketat di CL32. Jadi udah lumayan kencang dan juga harganya yang masih bisa dibilang nggak terlalu mahal ya, dan juga ada fitur RGB-nya. Dan menurut saya emang udah benar-benar worth it banget sih. Di harga segini kalian bisa ngadaptin speed yang kencang, timing yang ketat, yang dimana kompetitornya paling juga mentok dapat di 6000 MB transfer per detik, dan kadang-kadang timingnya lebih longgar daripada yang ini, dan juga biasanya belum ada RGB-nya. Nah, next untuk SSD kita di sini tetap setia pakai Adata XPG GMX S70 Blade, karena ya emang udah nggak ada saingan lagi sih. Dengan budget segini kita udah bisa ngedapetin performa mentok kanan dengan harga yang lebih murah daripada kompetitornya. Di sini kita memakai kapasitas di 2 TB langsung, soalnya user bakalan malas lagi untuk nambah lagi ke depannya. Jadi langsung aja kita pakai yang 2 TB. Nah, kalau untuk performance sudah jelas ya, kita bisa ngedapetin read-nya up to 7400 MB per detik, dan untuk write speed-nya bisa up to 6800 MB per detik. Nah, selanjutnya untuk pemilihan GPU kita di sini akhirnya memilih GPU dari Nvidia RTX 4060 Ti yang 16 GB. Kita di sini memakai brand vendor dari Zotac dengan seri M versionnya. Di sini emang user meminta GPU yang VRAM-nya lebih banyak daripada biasanya, karena emang penggunaan utamanya ini untuk pekerjaan engineering dan juga rendering model arsitektur. Jadi setidaknya dengan adanya ekstra VRAM ini bakalan bisa ngebantu mempercepat workflow yang dikerjakan oleh usernya. Dan juga di Nvidia jelas banget ya, emang lebih disarankan untuk program-program 3D render, karena kebanyakan program dan software 3D ini lebih prefer ke Nvidia daripada ke AMD. Nah, sebetulnya user nggak akan terlalu banyak pakai PC ini untuk gaming, tapi emang kalau untuk performance gaming udah jelas banget ya, GPU ini emang diperuntukkan untuk kalian yang ingin gaming di resolusi 2K dengan settingan rata kanan di games-games terbaru. Dan nanti juga kita bakalan benchmark juga si GPU ini, nanti bakalan kita lihat aja hasil benchmark gamingnya di section benchmarknya. Nah, selanjutnya untuk CPU cooler di sini, untuk CPU killer kita juga memakai liquid cooler keluaran terbarunya dari Montech, yaitu Montech Hyperflow. Di sini kita memakai ukuran 360 mm karena casingnya juga yang udah memadai. Jadi kita ambil ukuran ini aja biar buildnya kelihatannya lebih full. Nah, kalau secara performance Montech Hyperflow ini emang udah banyak banget yang review, dan hasil performanya benar-benar bagus banget dengan harga yang termasuk murah untuk performa yang dihasilkan. Secara dengan harga 1 jutaan ini kalian udah bisa bersaing dengan cooler yang harganya di 2 atau 3 jutaan sekalipun ya. Jadi jauh lebih ngirit lah untuk misalkan kalian ngambil si liquid cooler ini. Nah, performance yang dihasilkan ini jelas juga karena emang ukuran radiatornya yang lebih tebal, ini ada di 27 mm, dan juga fin density-nya yang lebih padat. Lalu juga untuk fan-nya kita di sini memakai fan yang ketebalannya ada di 28 mm dan RPM yang cukup kencang di 2200. Nah, jadi kalau dari segi price to performance sudah jelas banget ya, emang cooler ini ngejar banget harga yang termurah tapi bisa ngedapetin performa yang maksimal. Selain itu juga Montech udah bisa kasih garansi 6 tahun untuk liquid cooler ini, jadi yang pastinya benar-benar nambah value banget sih dari si Hyperflow ini. Apalagi di seri yang pegang Montech itu adalah DTG yang pastinya cepat banget apabila misalkan ada problem atau enggak misalkan kalian mau RMA sekalipun. Nah, untuk performance lengkapnya nanti juga kita bakalan bikin video terpisah khusus bahas si Montech Hyperflow 360 ini. Nah, next yang terakhir kita ke power supply. Di sini kita emang agak save budget sedikit di bagian power supply, karena di sini kita memakai power supply dari MSI MAG A650BN yang kapasitasnya ada di 650 watt dengan sertifikasi 80 plus bronze. Tapi di sini kita belum pakai full modular alias yang non modular. Nah, kalau secara quality power supply ini masih bisa dibilang ya cukup worth it lah ya, dengan harganya di kelas 80 plus bronze dan 650 watt. Tapi kita juga di sini udah hitung-hitungan ya, kita cari aman banget. Kita full loadnya mungkin ada di kisaran 250 sampai 300 watt aja. Dan emang saya juga ngincer full load itu ada di kisaran 40 atau 60% dari kapasitas power supply, karena di spot tersebut biasanya itu power supply ngedapetin tingkat efisiensi tertingginya. Selain itu juga ya biar power supply-nya nggak terlalu kerja keras banget sih. Jadi yang bisa ngebuat si bagian internal dari power supply-nya lebih adem dan juga bisa lebih panjang umurnya. Nah, begitu sih kalau dari pemilihan part di rakitan PC kali ini. Untuk total harganya langsung aja dilihat di monitor. Nah, oke, kalau begitu langsung aja kita rakit PC-nya.
once before the grant committee arrives. Yeah. Alhamdulillah build kali ini udah beres. Jadi gimana nih menurut kalian untuk kerakitan kali ini? Kalau menurut saya build ini emang benar-benar udah enak banget ya. Dari secara future proofing, looksnya udah kece, performance-nya juga udah oke. Adem sih ya udah jelas banget ya pastinya. Lalu airflow-nya juga udah aman banget dan space di dalamnya juga masih luas. Jadi bakalan enak banget nanti misalkan kedepannya ingin ganti motherboard yang ATX atau enggak misalkan pakai vertical GPU mounting atau juga ingin ganti ke GPU yang lebih besar, masih bisa masuk di dalam casing ini. Dan dari pemilihan motherboard juga kita di sini udah aman banget ya. Misalkan kita mau pakai Ryzen 9 sekalipun, dari konfigurasi VRM dan juga cooling heatsinknya ini udah benar-benar oke banget dan udah bagus banget. Lalu untuk liquid cooler juga kita pakai salah satu cooler budget terbaik dengan performa yang udah pastinya bagus banget. Jadi misalkan nanti kedepannya user juga ingin upgrade ke Ryzen 9 yang TDP-nya juga udah lumayan tinggi di 200 watt, masih bisa banget didinginin pakai Montech Hyperflow 360 mm ini. Nah udah gitu dari segi casingnya yang benar-benar worth to buy banget sih menurut saya untuk saat ini. Misalkan kalian ingin pakai casing aquarium, space-nya yang lega, bisa muat motherboard ATX, bisa pakai vertical GPU, udah include fan ARGB yang pastinya yang ARGB-nya yang nggak norak, airflow-nya udah oke banget, dan yang pastinya harganya yang cuma 700 ribuan ini udah pasti deh, pasti nggak ada lagi brand yang lain bisa ngalahin price to performance yang bisa didapetin dari casing Montech XR ini. Nah untuk bagian looks-nya juga setelah kita build ini udah benar-benar cakep banget. Tapi ya mungkin harusnya kita pakai GPU yang lebih besar lagi ya, supaya biar lebih balance aja di bagian dalamnya, jadi nggak terlalu kelihatan lebih kopong kayak seperti ini. Tapi ya tujuan utamanya kita ngerakit PC ini ya itulah, bisa di upgrade secara berkala apabila misalkan nanti user ada budget lebih, jadi nggak terbatas di bagian space dan juga si platformnya. Nah begitu menurut saya di build PC kali ini. Kalau menurut kalian udah worth it banget gak sih rakitan PC kali ini? Please komentar aja di bagian bawah ya. Nah sekali lagi terima kasih banyak bagi kalian yang udah nonton video ini. Apabila ada pertanyaan tentang rakit PC atau nggak ingin rakit PC di channel ini, bisa langsung aja hubungi saya. Untuk kontaknya ada di deskripsi di videonya. Nah begitu teh untuk video kali ini. Semoga kontennya bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian. Nama saya Lambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.